pagi hari ini kita kembali bertemu dengan kakak-kakak dalam ibadah online kita streaming di YouTube ya. Saya Kak Okta pagi hari ini ditemani oleh Kak Eko. Halo Kak Okta. Dan juga Kak Dev. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita ini gerak badan sedikit. Betul, ya. supaya lebih semangat ya. Supaya semangat, soalnya kan kita udah sekian lama nih masih ibadah di rumah. Betul. Tapi kakak berharap adik-adik tetap sukacita dan penuh semangat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Ayo, sekarang yang di rumah boleh bangkit. Boleh dari bangkit duduknya, berdiri. bangkit berdiri. Ikutin kakak ya. Betul, ya semangat ya adik-adik. Lagunya dipakai. Oke, Kak Okta akan membuka kita dalam doa. Baik, adik-adik, setelah kita gerak badan tadi, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati dan pikiran kita tutup mata dan melipat tangan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang pada malam tadi dan Engkau telah bangun kami dengan semangat yang baru pada pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi hati dan pikiran kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi juga kakak-kakak yang melaksanakan pelayanan firman dan juga kakak-kakak yang melayani liturgi agar kiranya dapat berjalan dengan baik dan nama-Mu dimuliakan. Bersabdalah Bapa, kami sedang siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pujian. Dan sekarang Kak Eko akan mengajak adik-adik untuk memulai ibadah. Nah adik-adik, Kakak akan membawakan sebuah lagu, mengajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu yang mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu mencintai Tuhan, dan untuk selalu melayani Tuhan. Nah adik-adik, Kak Eko ajak berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya Kak Okta ya. Kita nyanyi, betul dengan gerakan. Kita nyanyikan lagu Praise Him, Praise Him. Adik-adik yang semangat ya, ikut Kak Eko dan Kak Okta gerakannya ya. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime,
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yani. Sebelumnya adik-adik sudah siapkan Alkitab bukan? Nah, dipegang Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan dulu. Lagunya Siapa yang Berpegang Pada Sabda Tuhan. Silakan Kak Dev. Juga baik-baik, Jang. Buktinya pagi ini ketemu Ujang di sini. Oh iya, Jang, hari ini hari Minggu, waktunya kita beribadah. Iya, Kak. Nah, sapa teman-teman dulu dong. Teman-teman kan juga sudah lama nggak ketemu Ujang. Oke, Kak. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar? Jang, teman-teman, pasti semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita karena kita mau beribadah. Ujang juga sukacita, Kak. Wah, hebat. Jang, selama beribadah di rumah, Ujang rajin beribadah nggak? Rajin dong, Kak. Kalau begitu, siapa yang cerita minggu lalu? Siapa ya? Oh iya, Ujang ingat, Kak Tuti. Wah, hebat Ujang. Kak Tuti cerita tentang apa, Jang? Itu, Kak, tentang berita hoax. Wah, Ujang benar-benar hebat, benar-benar rajin. Kakak percaya dah, Ujang selalu beribadah setiap hari Minggu. Ujang itu loh. Ya, kalau berita hoax berarti berita yang tidak benar yang disebarkan. Tapi pagi ini Kak Yani mau cerita tentang berita yang benar. Berita apa, Kak? Berita kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus benar-benar bangkit, Ujang. Oh, mau dengar dong, Kak? Oke, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, Jang. Siap. Nanti Ujang bantu kakak untuk baca ayatnya ya. Ceritanya ada di Alkitab, Ujang. Oke, Kak. Nah, adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini anak-anakmu rindu untuk membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Tuhan yang berbicara,
Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Ujang sudah siap baca Alkitabnya? Siap, Kak. Adik-adik juga sudah siap? Kita akan baca bersama-sama Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 14. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 14. Kita akan mendengarkan Ujang baca untuk kita semua ya adik-adik. Siap, Kak? Oke, mulai ya Jang. Bacanya pelan-pelan. Oke, Kak. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Terima kasih Ujang sudah membaca buat kita semua. Nah, adik-adik, ternyata kubur yang kosong bukan karena mayat Tuhan Yesus dicuri orang, atau seperti beredar berita pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus yang mencuri. Bukan, adik-adik. Ternyata kubur yang kosong membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi murid-murid Tuhan masih tidak percaya. Bahkan pada waktu itu Maria Magdalena yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menceritakan kepada teman-temannya juga tidak percaya adik-adik. Dan kemudian 2 orang dari mereka yang sedang menuju Emmaus dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka yang segera kembali ke Yerusalem menceritakan kepada teman-temannya juga tidak percaya adik-adik. Mungkin karena kesedihannya, mungkin karena dia sangat-sangat berkabung. Jadi teman-temannya yang memberitakan kabar baik itu tidak mereka percaya adik-adik. Sehingga Tuhan Yesus merasa perlu menampakkan diri kepada ke-11 murid-muridnya, agar mereka yakin bahwa Tuhan benar-benar hidup, Tuhan benar-benar bangkit. Akhirnya seperti yang kita baca tadi, Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada ke-11 muridnya. Dan Tuhan menegur mereka, menegur ketidakpercayaan mereka. Padahal Tuhan Yesus pernah menyampaikan bahwa dia harus menderita sengsara, mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Tapi rupanya mereka tidak mengingatnya. Mereka tidak menyadari apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus itu. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus harus menjumpai mereka adik-adik. Kak, Tuhan Yesus masih punya tanda kan Kak? Di tangan dan di kakinya. Ya, tanda paku
masih ada di tangan dan di kaki Tuhan Yesus. Tapi sudah tidak luka ya Ujang, tetap ada tandanya. Kak, boleh nggak aku nyanyi? Nyanyi apa? Nyanyi tanda paku di kaki dan tangan, supaya kita ingat, Kak. Boleh? Adik-adik bisa nggak nyanyi lagu yang seperti Ujang akan nyanyikan? Kalau bisa, kita ikutan yuk. Pasti bisa, Kak. Anak sekolah minggu GKI Keranggan kan pintar. Oke, kakak juga mau ikut, boleh kan? Boleh, Kak. Yuk, adik-adik, kita nyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Itu tanda cintanya Tuhan kepada kita. Dia sudah mati dan bangkit untuk menjadi juru selamat kita. Yuk kita sama-sama menyanyikannya. Ayo Ujang, siap? Siap, Kak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima bagi semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, Ujang percaya? Ujang kan tidak melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Percaya, Kak? Kan sudah ada di Alkitab yang tadi kita baca. Betul sekali adik-adik. Kita saat ini tidak melihat bentuk fisik atau tubuh jasmani Tuhan Yesus. Tapi kesaksian yang di Alkitab yang tadi kita baca membuat kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dan hidup dan berkuasa atas maut. Dia bangkit, tanda kemenangan. Maut tidak berkuasa lagi karena sudah dikalahkannya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Oleh sebab itu, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah bangkit dan Dia hidup. Bagaimana dengan Ujang? Ujang percaya? Tentu, Kak. Ujang akan terus percaya bahwa Tuhan Yesus, juru selamat Ujang, juru selamat teman-teman semua adalah Tuhan yang hidup. Bagus sekali Ujang. Adik-adik juga ya. Kita akan tetap percaya dan selalu percaya. Jadi harus seperti Ujang yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang selalu mengasihi kita, yang sudah berkorban untuk kita semua. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar cerita firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang hidup, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengingat cerita tadi, kita akan hafalkan satu ayat. Ujang mau? Mau dong, Kak.
Oke, diingat ya ayatnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Ya. Bunyinya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita baca sekali lagi ya Ujang. Ya Kak. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Diingat dan dihafalkan ya adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dengan baik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita semua, buat Kak Eko, buat Kak Okta, Kak Dev, dan adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, karena adik-adik masih beribadah di rumah secara virtual, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan seperti biasa, masukkan ke dalam amplop, berikan kepada papa mama untuk disimpan. Dan nanti ketika adik-adik sudah bisa beribadah kembali di gereja, adik-adik boleh bawa persembahannya dan serahkan kepada kakak-kakak di kelas. Atau adik-adik boleh berikan kepada papa mama, nanti ditransfer ke rekening gereja atau melalui scan barcode yang ada di bawah ini. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahannya. Mari kita doakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas setiap rezeki yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami melalui kedua orang tua kami. Ya Bapa, sebagian kecil dari rezeki itu kami bawa dan kami persembahkan kepadamu Tuhan, agar kiranya dapat berguna bagi gereja dan jemaat ini. Terpujilah selalu nama-Mu ya Bapa, sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, Kak Eko ingin mengingatkan lagi, tadi Kak Yani dan Ujang sudah bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang sudah bangkit dan menang. Dan kita terus percaya dan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita adalah Tuhan yang hidup, yang selalu mengasihi kita dan berkorban untuk kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu Percaya Saja. Ayo Kak Dev. Percaya saja
sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kasih Bapa kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami secara online berjalan dengan lancar. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan berikan teman-teman kami sukacita dan semangat di dalam kehidupannya. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, berkatilah orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, sehingga orang tua kami dapat mencukupkan segala kebutuhan kami setiap hari. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kurang sehat. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Untuk teman-teman kami yang kurang semangat, Tuhan memberikan semangat. Untuk teman-teman kami yang kurang bersukacita, Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, berkati kami di dalam kami belajar online. Tuhan memberikan sukacita dan semangat, dan kami tetap dapat belajar secara online dengan penuh sukacita dan penuh semangat, dan kami dapat belajar dengan baik. Dan untuk guru-guru, Tuhan juga berkatilah, biarlah Bapak Ibu guru dapat mengajar kami dengan baik dan penuh dengan sukacita. Dan Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk dokter dan tim medis. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan semangat di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tuhan berkati keluarganya. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yang mengalami kehilangan anggota keluarganya. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, dan Tuhan juga memberikan penghiburan dan memberikan sukacita dan semangat di dalam kehidupannya. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Pulihkanlah dari pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Biarlah kami boleh nyaman, tentram, dan semangat dan bersukacita di dalam bangsa dan negara kami. Dan Bapa, pada pagi hari ini kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Bapa, dan berkatilah kami. Bapa, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik. Semoga nama Tuhan selalu terpuji sepanjang masa. Dan juga tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus